فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Telah membaca tadi asar yang kita ambil pada pertemuan yang lalu dari Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala tentang tahdzir beliau terhadap Amr bin Thabit. Da'u hadits Amr bin Thabit fa innahu kana yasubbus salaf. Kenapa kok dinisbahkan kepada Amr bin Thabit bahwasanya beliau itu mencela para salaf? Indak Ismail. Apa buktinya? Taib ahsanta. Karena beliau mengatakan lama matan Nabi sallallahu alaihi wasallam kafaran nas illa khamsah. Dia mengatakan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat manusia pada kufur kecuali 5 orang saja. Ini celaan yang luar biasa terhadap para sahabat. Karena para sahabat dia anggap kufur semuanya kecuali 5 orang. Kemudian secara khusus Amr bin Thabit ini mencela Amirul Mukminin Utsman radhiyallahu anhu sebagaimana kebiasaan orang-orang Syiah. Dan Amr bin Thabit dinisbahkan kepada dia keyakinan Rafidhah. Naam. Sehingga layak untuk diperingatkan di hadapan kebanyakan manusia sebagaimana dilakukan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Ini contoh ya khani fillah bahwasanya memperingatkan manusia dari ahli bidah merupakan perkara yang sangat penting. Sekarang kita masuk pada athar berikutnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullah wa haddatsani Abu Bakar ibn Nadhr ibn Abi Nadhr qala haddatsani Abu Nadhr Hashim ibn al-Qasim qala haddatsana Abu Aqil sahibu Buhayyah. Baik. Perhatikan sanad yang disebutkan oleh Imam Muslim ini dulu. Abu Bakar bin Nadhr bin Abi Nadhr namanya Hashim Ibn al-Qasim al-Baghdadi. Naam Abu Bakar ibni Nadhr ibni Abi Nadhr. Abu Nadhr ini yang nam Hashim bin Qasim al-Baghdadi yang disebutkan setelahnya. Adapun tentang nama Abu Bakar ini guru Imam Muslim Taib Abu Bakar ini namanya siapa? Ketika ditanya Taib oleh Abu Ya'la rahimahullah, sa'altuhu an ismihi faqala ismi wa kunyati Abu Bakar. Ya Abu Bakar ibn Nadhr ini mengatakan nama dan kunyahku adalah Abu Bakar. Jadi kunyahku Abu Bakar, namaku juga Abu Bakar, sehingga tidak perlu bertanya namaku siapa, karena akulah Abu Bakar. Ini salah satu riwayat menunjukkan bahwasanya nama dan kunyah beliau sama.
Naam. Dan beliau seorang thiqah dari guru Imam Muslim rahimahullahu taala. Demikian pula Tirmidzi dan Nasa'i. Adapun Imam Bukhari rahimahullahu taala ikhwan tidak mengambil darinya. Adapun Abu Nadhr yang disebutkan setelahnya, yang itu adalah siapa? Kakek dari Abu Bakar, Hashim bin Al-Qasim Al-Baghdadi Al-Hafidh. Dan di antara hal yang menonjol dari beliau seorang yang beliau kokoh dan bersemangat dalam amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itulah Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika memberikan ta'dil kepada Abu Nadhr ini mengatakan, Abu Nadhr syekhuna minal amirina bil ma'ruf wan nahina 'anil munkar. Abu Nadhr adalah syekh kami, termasuk di antara orang-orang yang senantiasa merintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Ini menunjukkan bahwasanya seorang dalam menunaikan perkara ini, ikhwan, amar ma'ruf nahi mungkar, ketika ada orang-orang yang mampu menegakkan padanya keutamaan, sehingga disebut dalam biografinya. Tapi ya orang-orang memang betul-betul amar ma'ruf nahi munkar dengan apa? Dengan ilmu, bukan hanya sekedar modal semangat, kawan. Karena butuh seorang yang menegakkan ini amar ma'ruf nahi munkar, yang membangun di atas ilmu. Karena itu hakikatnya adalah dakwah. Memerintahkan yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, itulah dakwah. Sehingga kalau dakwah tanpa dibangun di atas ilmu, yang akan terjadi adalah kerusakan. Qala haddatsana Abu Aqil. Abu Aqil dengan mengkasrah qafnya, Aqil bukan Uqail. Aqil. Namanya Yahya Ibnul Mutawakkil Al-Umari. Dan Abu Aqil ini akhwani fillah dikenal sebagai apa? Sahib Buhayyah. Dikatakan di sini haddatsana Abu Aqil sahibu Buhayyah, yaitu murid di antara murid yang menonjol dari Buhayyah, yang mengambil dari Buhayyah ini. Padahal Buhayyah adalah seorang yang dhaif. Dikatakan oleh Ahmad bin Abi Yahya, ahadithuhu an Buhayyah munkarah wa ma rawa anha illa hu wa huwa wahiyul hadith. Nah, meriwayatkan hadis-hadis dari Buhayyah, nah, riwayatnya mungkar, dan tidak meriwayatkan dari Buhayyah ini kecuali dia, Buhayyah, seorang wanita. Dan Abu Aqil sendiri seorang yang lemah. Bahkan Yahya bin Ma'in mengatakan mungkarul hadis.
Dan disimpulkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala tentang Abu Aqil ini dengan apa? Kesimpulan ringkas yaitu dhaif. Nah, muncul iskal di sini, ikhwan. Kenapa Imam Muslim rahimahullahu taala mengeluarkan dari Abu Aqil yang mengambil dari Buhayyah padahal telah disepakati tentang kedhaifannya? Dijawab oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah beliau dengan dua jawaban. Nah, yang pertama, annahu lam yathbut jarhuhu indahu mufassaran wa la yuqbalul jarhu illa mufassaran. Yang pertama, ikhwan, bahwasanya di sisi Imam Muslim tidak sabit jarh terhadap Abu Aqil ini secara mufassar, secara terperinci. Dan jarh itu tidak diterima kecuali kalau mufassar, kalau diterangkan apa sebab jarahnya. Alasan kedua atau jawaban kedua, annahu lam yadhkurhu aslan wa maqsudan bal dzakarahu istishhadan lima qabla. Bahwasanya Imam Muslim tidaklah menyebutkan riwayat Abu Aqil ini sebagai pokok dan sesuatu yang dimaksudkan, hanya beliau menyebutkan untuk menguatkan riwayat sebelumnya. Dan dari jawaban ini, khonifillah, maka jawaban yang kedua ini yang lebih dekat. Kenapa? Karena jawaban yang pertama ini jelas sesuatu yang tidak kuat. Kenapa? Karena para a'imah telah sepakat tentang kelemahannya, walaupun tidak mufassar. Taruhlah tidak mufassar, tapi para a'imah telah sepakat tentang kedhaifannya. Dan kalau kita perhatikan, cara dari sebagian a'immah itu mufassar. Contohnya apa yang dikatakan oleh Ibnu Adi, ya kawan. Misalnya beliau katakan amatu ahadithihi ghairu mahfudhah. Keseluruhan hadisnya tidak terjaga. Ini mufassar, menunjukkan ada khalal, ada cacat pada kekuatan hafalannya. Demikian pula Ibnu Hibban mengatakan yanfaridu bi asya' laisa laha usul. Dia bersendirian dengan perkara-perkara yang tidak memiliki dasar kuat. Ini mufassar. Taib. Jadi kalau ditanya jawaban yang dipilih, kenapa kok Imam Muslim meriwayatkan atau mendatangkan riwayat Abu Aqil ini padahal disepakati tentang kelemahannya, maka jawabannya hanyalah beliau mendatangkan riwayat Abu Aqil untuk menguatkan saja terhadap perkataan sebelumnya. Tentang tidak bolehnya mengambil kecuali dari orang thiqah. Kemudian jawaban yang lain, ikhwan, yang juga mudah, yaitu Muslim rahimahullahu taala tidak mempersyaratkan dalam mukaddimahnya untuk mengambil riwayat yang sahih. Tapi terkadang memang beliau memasukkan riwayat yang lemah. Jadi tidak masalah, tidak ada celaan untuk Imam Muslim dalam masalah ini. Karena memang mukaddimah, ikhwan, beliau tidak mempersyaratkan kesahihan. Adapun Buhayyah ini, Buhayyah adalah seorang wanita, imra'atun tarwi an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, seorang wanita perawi yang meriwayatkan dari Aisyah.
Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala memasukkan dalam deretan majhulin. Majhul, dan majhul bagian dari perawi yang dhaif. Nah, kalau sudah tahu ini, perhatikan asarnya. Abu Aqil mengatakan, kuntu jalisan indal Qasim ibni Ubaidillah wa Yahya bin Sa'id. Dulu aku duduk di sisi Al-Qasim bin Ubaidillah dan Yahya bin Sa'id. Faqala Yahya lil Qasim, ya Aba Muhammad, innahu qabihun ala mithlika azimun an tus'ala an syai'in min amri hadzal din fala yujadu 'indaka minhu ilmun wala faraj au ilmun wala makhraj. Terjadi keraguan dalam riwayat. Faqala lahul Qasim wa amma dzak, qala li annaka ibnu imamai huda, ibnu Abi Bakar wa Umar. Qala yaqulu lahul Qasim, akbahu min dzaka inda man aqala 'anillah an aqula bi ghairi ilmin aw akhudha an ghairi thiqatin. Qala fasakata fama ajabah. Kata Abu Aqil, aku duduk di sisi Al-Qasim bin Ubaidillah, bin Abdillah bin Umar bin Khattab. Jadi dari sisi bapak, kalau kita perhatikan kenapa nanti disebutkan dia adalah keturunan dua imam Abu Bakar dan Umar, ikhwan? Karena kalau dari jalur bapak, Al-Qasim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Umar bin Khattab, keturunan Umar. Kemudian ibunya Ummu Abdillah bin Umar bintul Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Jadi dari jalur ayah keturunan siapa? Umar. Dari jalur ibu keturunan Abu Bakar. Nah ini jadi tahu kita arah kenapa kok dikatakan kamu ini anak dua imam yang memberikan petunjuk, yaitu Abu Bakar dan Umar. Perhatikan asarnya. Aku duduk di sisi Al-Qasim bin Ubaidillah dan Yahya ibnu Sa'id. Ya, ibnu Sa'id yang dimaksud Ibnu Qais ibnu Amr. Yahya bin Sa'id bin Qais. Al-Ansari. Beliau mengatakan, Yahya mengatakan kepada Al-Qasim, wahai Abu Muhammad, sungguhnya sesuatu yang tercela atas orang semisalmu dengan celaan yang besar, di mana engkau ditanya tentang suatu perkara dari perkara-perkara agama ini, kemudian tidak didapati di sisimu suatu ilmu dan jalan keluar. Atau perawi lain mengatakan tidak didapati di sisimu ilmu atau apa? Atau tempat keluar dari permasalahan yang dipaparkan. Nah, ini maksudnya yang mengatakan engkau adalah orang yang mulia. Tidak pantas bagimu kalau ditanya kemudian tidak bisa jawab. Tentunya aib sekali kalau sampai tidak bisa jawab. Ini mudahnya. Nah, maka Al-Qasim kemudian bertanya, amma dzak? Ya, sebabnya apa yang demikian itu kok sampai dinisbahkan kepadaku suatu keburukan yang sangat besar? Kalau tidak bisa jawab, qala li annaka ibnu imamai huda, karena engkau adalah anak dari dua imam pemberi petunjuk, Ibnu Abu Bakar wa Umar, anak dari Abu Bakar dan Umar. Gimana ini maksudnya? Tadi sudah dijelaskan, dari Abu Bakar karena jalur ibu, dari Umar jalur bapak. Qala yaqulu lahul Qasim, maka Al-Qasim kemudian mengatakan dan beliau
menjawab dengan jawaban yang musaddad, jawaban yang lurus di sini. Akbahu min dzak, dan lebih buruk dari itu. Indaman aqala 'anillah, di sisi orang yang betul-betul memahami tentang Allah Subhanahu wa taala, an aqula bi ghairi ilmin au akhudha an ghairi thiqah. Untuk aku mengatakan tanpa ilmu atau aku mengambil ilmu dari selain yang thiqah. Maka terdiamlah Yahya bin Sa'id, tidak mampu untuk menjawabnya. Dan ini memang jelas ya kawan. Seorang ditanya tidak bisa, memang sesuatu aib, apalagi sudah dikenal misalnya. Tapi kalau memang dia tidak mengetahui dan bukan karena ihmal dia terhadap ilmu, tentunya tidak dicela. Tapi kalau sampai misalnya penuntut ilmu sudah belajar lama, kemudian ditanya tentang hal yang sepele yang mudah, sepele yang mudah, kalau tidak bisa, tentunya ini aib. Tapi kalau perkara-perkara pelik, yang memang sulit, tidak tahu, ya ini wajar. Cuman pada semua kondisi ya kawan, baik mudah ataupun pelik, seandainya tidak tahu, memang tidak boleh dia berucap tanpa ilmu. Makanya dikatakan di sini lebih buruk dari itu. Ketika aku mengatakan sesuatu tanpa ilmu atau aku mengambil dari selain thiqah. Syahid dari athar ini bahwasanya mengambil dari selain orang yang terpercaya merupakan perkara yang buruk dan dicela di sisi para salaf. Mengambil dari selain orang yang terpercaya dari isi agamanya. Atau berbicara dalam permasalahan agama ini tanpa ilmu. Dan ini sangat jelas ikhwan, Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan, qul la ajidu ma qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Baik. Nasallallahu al-afiyata wa salamah. Faedah dari athar ini jelas, penegasan tidak bolehnya mengambil ilmu dari selain yang terpercaya. Kemudian faedah tambahan tentang tercelanya berbicara di atas agama ini tanpa dibangun dengan ilmu. Kita cukupi sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta